사람 오늘 왜 이렇게 말이 없어? 다시 돌아간다고 해도 같은 소중한 존재가 되어야지. 모두 알아버렸어. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama Wonderful World yang makin seru. Ini ada reviewnya by Mimin. 엄마, Oke, fix berarti Kwon Min Hyuk adalah anak dari korban kebakaran itu karena di bagian punggungnya masih terdapat sisa luka bakar. Sedangkan Sun Yul itu adalah anak dari orang yang ditabrak sama Soo Hyun dan dia akhirnya memberikan buku itu sama si Min Hyuk. Dan tujuan dari Sun Yul mendekati Min Hyuk ini adalah karena dia pengen ngejebak Soo Hyun. Jadi dia membuat cerita seakan-akan bahwa dialah anak yang ditabrak sama Soo Hyun padahal sebenarnya tidak. Dan dia menukar identitasnya dengan si Min Hyuk ini agar Soo Hyun itu tertipu dan dia bisa menjalankan rencana liciknya dia. Bener-bener si Sun Yul ini astaga. Dan yeps, udah dikonfirmasi kalau emang dia betul adalah anak dari si Dakzal yang udah nabrak anaknya Soo Hyun. Walaupun ini adegan yang sedih ya kan, karena dia kehilangan ayahnya dia, tapi Mimin tidak sedih karena yeps, ayahnya juga menyebabkan anaknya Soo Hyun meninggoy dan tidak pantas untuk dikasihanin seperti itu. Tapi akibat perlakuan dari ayahnya di sekolah, dia mendapatkan bullying dari orang lain, bahkan juga sanksi sosial dari orang-orang dan mencap dia sebagai anak killer. Padahal ayahnya jelas-jelas salah, tapi dia tidak terima dan gak memandang bagaimana perasaan dari Soo Hyun. Ternyata sebelum ke restoran, Soo Hyun itu sempat bertemu dengan dosen psikolog yang sempat dia temuin beberapa hari yang lalu. Dan di situ bertanya apakah Soo Hyun sudah memberikan buku itu sama anak yang dia cari. Tapi Soo Hyun langsung langsung berpikir bahwa dia gak pernah menyebutkan bahwa dia pengen ngasih buku sama anak tersebut. Loh, kok bisa si dosen itu tahu ya kan? Jadi pertanyaan lagi kan di sini. Soo Hyun jadi semakin curiga bahwa kayaknya memang ada suatu hal yang tidak beres. Nah, ternyata Sun Yul emang kenal dengan dosen psikolog itu, kayak wow. Semua orang emang dimanfaatkan sama Sun Yul, dari si dosen psikolog itu dan juga teman masa kecilnya si Soo Jin. Nah, Soo Jin ini disuruh untuk mendekati adiknya Suho ya kan, si Taeho. Jadi seakan-akan dia tuh kayak bersikap manis banget sama Taeho. Bahkan Taeho pun sampai keambil hati dan juga menganggap bahwa si Soo Jin ini beneran kayak tertarik sama dia. Bahkan Soo Jin memberikan dia hadiah berupa makanan yang berbentuk love gitu. Makanya dia semakin baper ya kan. Padahal tujuan dari Soo Jin itu memang untuk sengaja mendekati si Taeho karena disuruh sama Sun Yul. Emang bener-bener Sun Yul emang tuyul ya. Terus dia juga mengambil gambar dan juga mengikutin kemana Kang Suho pergi. Dan akhirnya dia berhasil mengambil gambar Suho dan juga si mantan detektif. Tapi dia tidak tahu apa pembicaraan mereka. Nah, di sini Suho sama si mantan detektif itu juga membicarakan Sun Yul. Dimana menurut si mantan detektif bahwa Sun Yul ini memang ahli fotografer dan dialah yang udah menyebabkan pesaing-pesaing dari Kim Jun itu akhirnya kalah dan mengundurkan diri. Wow. Dan ini juga cukup plot twist. Ternyata kan dia memanfaatkan si Min Hyuk itu karena dia sengaja tinggal dan juga membeli tempat rumah di lokasi yang sama dengan Min Hyuk. Seakan-akan Min Hyuk yang memotret, padahal itu sebenarnya emang ulahnya si Kwon Sun Yul. Sebagai bentuk terima kasihnya, dia melunasin hutang-hutangnya si Min Hyuk ini tanpa ngasih tahu apa tujuan dia yang sebenarnya, sampai membuat Min Hyuk nih kayak ini sebenarnya apa sih tujuan dari Sun Yul. Tapi ya karena hutangnya udah lunas, ya wes lah, dia nggak terlalu mau memikirkan hal itu gitu. Yang penting hutangnya udah lunas dan terbebas dari rentenir-rentenir itu ya kan. Nah, Soo Hyun dia nggak bodoh-bodoh banget dong. Dia ini mencari tahu dan dia menemukan di mana lokasi tempat keluarga dari anak yang disuruh ditemuin tuh, yang pemilik buku yang temannya di penjara itu. Dia berhasil menemukan di mana lokasi makamnya dan itu berbeda dengan makam orang tuanya si Sun Yul. Terus Sun Yul nelpon dia dan ngajak bertemu dan bilang bahwa dia ada di restoran Purenebom yang ternyata itu adalah restoran milik dari ibunya Soo Hyun. Di sini dia semakin curiga bahwa memang ada yang aneh dengan Sun Yul ini. Kelakuannya memang di luar nalar gitu loh. Dan ibunya Soo Hyun nggak tahu kalau orang yang dia depan ini adalah
사람들 비유 맞추러 가야 배가 금방 꺼지가. 먼저 시작했습니다. Suho tiba-tiba aja diajak bertemu sama Kim Jun. Nah, jadi di sini Kim Jun itu pengen ngajak Suho tuh kerja sama sama dia gitu loh untuk meningkatkan suaranya dia, karena kan Suho ini cukup dikagumi dari kalangan muda, terutama perempuan gitu, bahkan sampai ibu-ibu juga. Cuma ketika itu Suho menolak ajakan dari Kim Jun ini karena kan dia juga lagi nyelidikin Kim Jun dan dia juga curiga bahwa apa yang terjadi sama istrinya itu ada sangkut pautnya dengan si Kim Jun ini. Jadi dia bilang thank you atas ajakannya dan dia nggak mau. Tapi Kim Jun yakin banget bahwa nanti Suho bakal berlutut untuk bergabung sama dia, karena mungkin dia punya sesuatu contoh dari rekaman yang dulu dia tunjukkan sama Suho ya kan. Dan dia juga tahu kalau diam-diam Suho itu bertemu dan juga menjalankan rencana dengan si mantan detektif. Dan menurut Suho bahwa si Kim Jun itu memiliki anak yang mungkin itu nanti bisa mereka jadikan senjata untuk menjatuhkan Kim Jun. Nah, ketika Suho keluar dari sana ya kan dari restoran itu, nggak sengaja dia berpapasan dengan Sun Yul. Nah, di sini mereka berdua itu sama-sama pengen menjatuhkan satu sama lain. Sun Yul pengen jatuhin Suho, begitu juga dengan Suho karena dia yakin banget dan dia udah tahu bahwa si Sun Yul ini adalah orang yang sudah ngebantuin Kim Jun. Dan kenapa Sun Yul itu baik sama Kim Jun ya kan, ternyata ketika ayahnya meninggoy, di hari ayah meninggoy itu datanglah si Kim Jun ini ya kan, dan pura-pura berbela sungkawa dan juga mengatakan sama Sun Yul bahwa dia mulai hari ini, mulai detik itu bakal menjadi pengganti ayahnya si Sun Yul dan segala biaya hidup mereka bakal ditanggung sama Kim Jun ini. Tertipu kau, tertipu bodoh. Dan selama ini Kim Jun juga lah yang membiayain rumah sakit dari ibunya si Sun Yul. Bahkan dia juga ngebiayain Sun Yul sempat di kuliah di kedokteran. Cuma Sun Yul memilih untuk cuti sementara dan memilih bekerja untuk si Kim Jun ini, menjadi kayak mata-mata gitu loh. Aduh. Semoga nanti terbongkar ya. Sun Yul nyesel kau udah salah kaprah sama Kim Jun ini. Justru dialah yang udah membuat keluarga kau kayak gitu tau. Sun Yul hanya mempercayain orang mentah-mentah tanpa mengecek sebenarnya apa yang terjadi ya kan. Nah, setelah itu ditemuinlah dia sama si Soo-hyun, udah ditungguin di tempat kerjanya dia. 거기 우리 엄마 식당이야. Soo-hyun bilang bahwa restoran yang dibilang sama si Sun Yul itu via telepon itu adalah restoran milik ibunya dia. Nah, dia juga ngekick si Sun Yul di sini dan bilang bahwa dia pergi ke pemakaman orang tuanya Sun Yul. Yang dimaksud adalah bukan Sun Yul ya, tempat si Min Hyuk, orang tuanya Min Hyuk yang dia maksud gitu loh. Jadi di sini Sun Yul kira bahwa Sun Yul itu belum tahu apa-apa dan dia ngerasa bahwa rencananya itu masih berjalan dengan sangat-sangat lancar. Terus kalian tahu ternyata Han Yuri lah selingkuhannya Suho guys. Berarti si tetangga kemarin itu sengaja bilang gitu karena dia nggak mau menyakiti perasaan Soo-hyun lagi. Emang bener-bener Lia Yuria gak ada akhlak, dan ketika ini dia sok-sokan manggil Soo-hyun itu dengan sebutan Onni. Jadi di sini memang mereka itu mau makan bersama dengan ibunya Soo-hyun, dan ternyata di situ juga ibu Soo-hyun itu mengundang Suho. Nah, di sini langsung awkward lah si Han Yuri ya kan. Let's go. 그 사람 오늘 왜 이렇게 말이 없어? Soo-hyun jadi curiga dong, dia nanya sama mereka berdua kan, Suho sama Yuri, kok kalian diam-diaman aja kayak gini ya kan. Terus Yuri langsung ngarang cerita lah dan dia bilang bahwa dia marah sama Suho atas apa yang dilakukan Suho sama Soo-hyun, makanya dia nemuin Suho dan marah-marah. Terus Soo-hyun minta Suho untuk memaafkan Han Yuri dan memaklumin kelakuannya Yuri, mungkin karena Yuri khawatir gitu sama Soo-hyun ya kan. Padahal sebenarnya Soo-hyun suami lo sama yang udah anggap adik itu sudah selingkuh satu sama lain, tapi Soo ini masih terlalu polos dan juga terlalu baik banget. Tapi setelah itu ternyata Soo ini cukup pintar juga kan, dia jadi curiga nih, kenapa yang ngirim foto itu nggak nunjukin wajah dari perempuan itu yang difoto. Dan dia masih memikirkan bahwa perempuan itu adalah Han Yuri. Dan yang cukup mencengangkan lagi adalah dosen psikolog itu ternyata bibinya si Sujin. Nah, fix lah Sujin sama bibinya ini benar-benar dimanfaatin sama Kwon Sun Yul, dibodoh-bodohin lah mereka berdua ini ya kan. Nah, seakan-akan mereka itu jadinya nggak suka dengan Soo-hyun, terutama si Sujin ini. Dan bisa jadi informasi yang bilang bahwa Sun Yul itu adalah anak dari korban kebakaran itu atas suruhan dari si Sun Yul ya kan.
Memanglah. Nah, setelah itu, Suhyun mulai mencari tahu lagi nih tentang apa yang terjadi kepada ibunya Sunyul. Dan menurut detektif bahwa kasus itu udah ditutup udah lama banget. Tapi Suhyun ngerasa bahwa hal yang terjadi sama ibu Sunyul itu kayak ada yang ngejanggal gitu loh. Jadi dia pengen mencari tahu sebenarnya apa yang terjadi. Dan Pak Paul juga bilang bahwa Suhyun itu sering banget ke sana untuk meminta keadilan sama ibunya. Bahkan dia ngepost daring gitu. Nah, diceklah sama Suhyun yang posan daring yang dibuat sama Sunyul ya kan. Dan disinilah dia akhirnya mendapatkan, dan dia juga tahu bahwa Sunyul itu memang mahasiswa dari kedokteran. Dari cara dia melakukan CPR sama ibunya kemarin itu, di sanalah Suhyun semakin yakin bahwa Sunyul adalah anak dari orang yang dia tabrak. Nah, untuk memastikan dia bertemulah sama Taeho, dan disinilah Taeho langsung menceritakan apa yang mau dia bilang sama Suhyun kemarin itu, bahwa ternyata Sunyul itu memang adik kelasnya dia ketika mereka itu berkuliah di sekolah kedokteran, dan dia memiliki riwayat penyakit jantung dan udah operasi 3 kali. Setelah itu Suhyun pergi berkunjung ke universitasnya Sunyul, dan di sanalah dia melihat semuanya, dan bener aja dong, semua terbukti di sana. Dan akhirnya dia ngajak Sunyul itu untuk bertemu satu sama lain. Ya udah, Sunyul langsung siap-siap, dan disinilah kita dikasih tahu siapakah Sunyul ini. Dan betul aja dong, ketika sidangnya Suhyun ternyata dia itu datang dan marah banget ketika Suhyun itu bilang bahwa walaupun waktu diulang dia tetap ngekill ayahnya si Sunyul. Makanya mulai dari sanalah dia tuh kayak marah banget sama Suhyun. Bahkan dia effort banget ketika Suhyun di penjara. Dia itu emang sengaja datang ke sana dan ngajar anak-anak di sana untuk melihat bagaimana keadaan dari Suhyun. Bahkan dia juga membayar salah satu sipir di sana untuk menemukan siapakah teman baiknya Suhyun, dan di sanalah dia tahu rencana Suhyun itu emang pengen menemui anak dari korban kebakaran itu. Nah, di sanalah semua skenario dia susun. Bahkan ketika Suhyun itu keluar dari penjara, dia juga ngikutin sampai ke makam. Bener-bener. Dan ini ketika Suhyun sama Suho itu lagi kencan ya kan, itu ternyata bukan si Minhyuk tapi si Sunyul, karena emang sepatu dia sama si Minhyuk itu sama. Bahkan ke restoran ibunya Suhyun dia juga udah ke sana, dan akhirnya dia bertemu lagi sama Suhyun, dan dia pun kayaknya tahu kalau misalkan Suhyun itu udah tahu identitas dia yang sebenarnya ya kan. Dan tujuan dia melakukan hal itu sama Suhyun adalah karena dia pengen orang-orang terdekatnya Suhyun yang dia sayang itu semuanya dia ambil, dia rampas. Macam kayak nggak kau doang yang tersiksa, tahu, si Suhyun itu juga jauh lebih tersiksa pada kau Sunyul, tahu kau, memanglah nih bocil ya kan. Dan akhirnya Suhyun tahu identitas dari Sunyul ketika dia membuka kalungnya Sunyul, dan dia melihat bahwa foto masa kecilnya Sunyul dia bandingkan dengan sekolahnya Sunyul itu adalah anak yang mirip dengan foto bersama orang yang nabrak anaknya dia. So, kira-kira apakah yang dilakukan sama Suhyun? Apakah dia bakal tetap ngebantu Sunyul bilang bahwa dia udah tahu, atau dia simpan sementara untuk menjalankan rencananya lagi? Kita lihat gimana kelanjutan kisahnya di next episode. Thank you for watching guys. See you on next video. Bye bye.